3 pagi dari Samawa Kesta. Say, jangan lupa ya setelah nonton subscribe dan juga di like. Muah. Hai guys, kita udah tinggal sebulan lebih di sini. Kita akan bahas tentang berapa pengeluaran sebulan termasuk cicilan, IPL dan lain-lain. Cuman tagihan air belum keluar, jadi belum bisa dibahas ya. Atau kalau dalam proses video ini tagihannya keluar nanti saya kasih tahu. Terus plus minusnya sama fasilitas-fasilitas yang ada di rumah ini nanti kita coba bahas. Oke? Hai guys, ini jam 3 pagi. Terus belum ngantuk gitu, mata gue masih melotot. Jadi gue gak bikin video lama itu sebenarnya karena nunggu tagihan PAM yang sampai hari ini belum datang. Tapi kemarin update terakhir ini tanggal berapa sekarang? 8 Agustus ya. Pada Agustus 2020 gue belum dapat tagihan PAM. Kalau yang lain tuh di grup ibu-ibu tuh udah dapat. Gue pengen kasih tahu nih pengeluaran yang wajib lu siapin kalau misalnya lu ngambil cicilan di sini berapa, dari belajar dari contoh kasus gue. Jadi lu bisa prepare nih uang yang nggak usah diganggu gugat setiap bulannya itu berapa. Kita belajar dari salah satu konsultan keuangan yang kemarin ada kasus itu, kita ambil ilmunya aja. Kita harus selalu menyediakan dana cadangan dan uang yang wajib itu nggak boleh diganggu gugat. Benar kan ibu-ibu? Gue bikin video ini di balkon karena biar dapat cahaya yang bagus, karena tag-nya ini siang hari. Oh ya, untuk tagihan per bulan ini berlaku untuk 20 tahun kemudian, karena gue ngambil cicilan yang 20 tahun adalah segini. Untuk tarif IPL per bulannya adalah segini. Untuk penggunaan listrik itu tergantung pemakaian kita ya tiap harinya. Kalau saya itu ada AC setengah PK, ada kulkas, dan anak saya bangun. Kira-kira 500.000 per bulan. Untuk tagihan PAM, berhubung saya belum dapat tagihannya lewat email, berdasarkan info di grup dari ibu-ibu itu range-nya sekitar 100 sampai 300.000. Jadi siapin aja 300.000 setiap bulan untuk bayar PAM. Karena bayar PAM ini kan tergantung pemakaian ya. Ya yang terbiasa di rumah udah biasa bayar PAM, ya tahulah segimana pemakaian Anda setiap harinya. Jadi setelah dijumlahkan cicilan IPL listrik dan perkiraan parkir motor serta PAM, sekitar butuh 3,5 juta setiap bulannya. Siapkan nih. Untuk token listrik itu bayarnya wajib ke rekeningnya developer sini. Jadi kita nggak bisa beli token listrik kayak rumah biasa normal gitu. Makanya bayar listrik, PAM itu harus transfer ke rekeningnya Samawa. Jadi kita nggak bisa bebas ngisi ulang berapa di luar. PL, PAM sama token listrik itu nanti transfernya ke rekening developer sini. Kalau sudah dikirim email. Untuk token listrik 24 jam ada tenan juga. Kalau misalnya tiba-tiba listrik kita udah bunyi, kita masih bisa isi listrik. Ada kantornya di basement, beli token di situ. Nah guys, ini untuk token listriknya deket lift banget ya. Ini lift sebelah sini. Jadi kalau misalnya nggak kedengeran untuk bunyi listrik kita udah habis, jadi harus sering-sering ngecek. Soalnya ini ada di depan, di dekat lift persis. Gimana kalau misalnya listrik lu tiba-tiba ngejepret? Nah, gue pernah tuh ngalamin, karena kan gue punyanya kompor listrik. Pas pindahin ke sini, coba dinyalain langsung jepret. Ternyata langsung dari teknisi bawah itu langsung dinyalain, jadi nggak perlu ngejepretin lagi dari listrik yang ada di deket lift tadi. Cuman kalau kasusnya habis pulsa terus listriknya mati, nggak tahu ya, kayaknya mati aja deh, atau bisa dinyalain juga. Yang jelas harus sering-sering ngecek supaya nggak kehabisan pulsa. Oh ya, di sini tuh gak ada ATM center, jadi kalau mau ke ATM lo harus jalan ke Alfamart. Nggak jauh sih,
jalan kaki masih bisa ke Bank DKI, cuman kan biasanya kalau di gedung-gedung udah sedia, sebenarnya di bawah tuh ada di basement disediakan untuk ATM center, tapi belum ada yang isi. Jadi untuk sementara sediakan uang cash jika sewaktu-waktu diperlukan, walaupun sekarang lagi keadaan COVID, kita lebih prepare uang elektronik ya, atau transfer aja yang lebih enak. Kalau jajan pun harusnya transfer aja. Terus guys, dinding ini nih, ini dinding yang menyatu ke tetangga, dinding gue yang menyatu ke tetangga ini tipis. Jadi kalau ada yang lagi gedok-gedok, pernah waktu itu tetangga lagi pasang palu, kedengarannya jelas banget. Gue nggak tahu ya, mungkin karena waktu di apartemen yang lain itu gue nggak pernah dengar orang yang gedok-gedok, atau memang udah full furnish jadi nggak ada yang perlu diperbaiki. Agak kedap suara, tapi di sini tuh tipis banget, jadi kedengaran banget. Kadang kala ngobrol aja kedengaran, cuma nggak kedengaran jelas, cuma kan kedengaran ada orang lagi pada ngobrol gitu. Jadi ya kalau ketawa-ketawa berisik itu pasti kedengaran lah, apalagi kalau di koridor ada orang itu pasti kedengaran ke rumah. Itu ya minusnya. Mungkin kita harus pakai lebih banyak lagi penahan suara yang nyerap suara gitu ya, kayak barang-barang punya kita, lemari, buffet atau rak TV itu bisa menyerap suara. Atau lebih baik lagi pakai gabus yang buat di tempat karaoke itu, yang buat pengedap suara itu lebih baik sih kalau mau didekorasiin lagi. Cuma benar-benar kedengeran. Nggak tahu sih ya kalau di tempat lain, tapi aku juga tanya ke tetangga ya, kalau ramai anak-anak itu kedengeran jelas banget. Tetangga tuh kalau lagi ngobrol kedengeran. Tahu nggak sih hal yang menarik di Samawa ini, ada grup bapak-bapak sama ibu-ibu terpisah. Lu kalau udah pernah nonton film Korea yang Terius, ayo, keren banget. Jadi gue berasa kayak di film itu, satu grup sama ibu-ibu yang saling kasih informasi, saling kasih jualan makanan. Itu sangat mensupport gue yang malas masak saat ini karena kompornya belum ada. Suasana malam hari di sini sepi banget. Tapi kalau ada tukang dangdut gerobak itu kedengeran sampai ke lantai 17. Terus kalau ada motor-motor, kalau weekend itu malam minggu ada balap liar tuh kedengeran banget. Aku ngomongnya bisik-bisik soalnya anakku sama suamiku lagi tidur. Aku gak tahu mau ngapain, terus ya aku tambahin part yang ini deh. Mau lihat situ suasana malam hari, tunggu sebentar. Nih kan pemandangannya jam 3 pagi sepi banget, busway-nya kosong, tapi cantik banget kan ya lampu kotanya. Gak perlu naik gunung lagi kalau udah lihat view kayak gini di rumah. Emang gue kayak ibu-ibu ya, kadang sih pengen kelihatan kayak anak-anak muda kayak gitu.